Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi azmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini, dalam suasana yang baru, sebelumnya Bapak sampaikan selamat atas kalian semua siswa kelas 7 yang sudah diterima di SMP 2 Cigombong. Semoga apa yang kalian impikan, kalian cita-citakan, itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dalam suasana Covid-19 hari ini, kita sebagai manusia harus selalu sabar dan tawakal bahwa inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan bisa melaksanakan aktivitas meskipun dengan cara belajar daring. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Bapak akan mengisi materi tentang pendidikan karakter, akhlak, dan budi pekerti. 3 kata ini adalah saling berhubungan antara karakter, akhlak, dan budi pekerti. Di zaman ini, zamannya terjadi degradasi moral. Apa itu degradasi moral? Artinya penurunan moral. Di antaranya apa? Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswi, itu diantaranya adalah pergaulan bebas, narkotika, tawuran, kemudian pornografi, kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat yang lainnya. Tentunya ini adalah salah satu dampak dari kurangnya pendidikan karakter, pendidikan akhlak, dan pendidikan budi pekerti terhadap siswa-siswi kita ini. Anak-anak, apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah pendidikan tentang bagaimana kita memanage keadaan diri kita, keadaan pribadi kita. Bagaimana kita bisa berpola dan bertingkah laku sesuai dengan aturan, sesuai dengan ajaran agama. Maka dari itu, salah satu pendidikan karakter adalah religius. Apa itu yang disebut dengan religius? Religius itu kita harus menanamkan tentang bagaimana kita ini sebagai umat yang beragama selalu mengikuti ajaran agama. Di antaranya adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu disebut dengan takwa? Takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah sebagai kita beragama Islam adalah tentunya sesuai dengan rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam mengajarkan bahwa kita harus membaca 2 kalimat syahadat. Setiap melaksanakan sholat yang 5 waktu, tentunya kita sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Kemudian sholat. Sholat itu adalah sholatu imanuddin. Sholat adalah tiangnya agama. Maka anak-anak sekalian jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Kalau bisa sholatnya ditambah dengan sholat sunat.
Ini adalah untuk memperkuat keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat. Lihat di sebelah kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, ya. Itu ada yang lebih ekonominya lebih dari kita. Ada juga yang kurang dari kita. Yang perlu kita bantu adalah yang kurang dari kita. Maka dari itu, disitulah adanya zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua. Zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian puasa. Puasa juga adalah satu kewajiban. 1 bulan, lamanya di bulan Ramadan. Kemudian dan puasa-puasa yang lain. Ya, puasa sunatnya. Ayo kita laksanakan. Apalagi hari ini di bulan Zulhijjah. Ya, kita ada puasa di bulan Zulhijjah. Nah, maka dari itu puasa wajib maupun puasa sunat itu juga adalah sebagian dari syariat Islam. Kemudian haji bagi yang mampu. Nah, ini juga kewajiban. Ya, mungkin nanti setelah selesai COVID-19 pemerintah akan melaksanakan lagi ibadah haji sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Anak-anak, rukun iman itu penting. Ya, percaya pada Allah itu sangat penting dan harus kita percaya yakin 100%. Adanya Allah, adanya malaikat Allah, adanya kitab Allah, adanya Rasul Allah, adanya hari akhir, dan adanya qada dan qadar. Ini kita wajib tahunya, wajib percayanya. Nah, maka dari itu karakter religius ini sangatlah penting. Karena apa? Ini adalah sebagai dasar untuk menumbuhkan karakter-karakter yang lainnya. Yang kedua, karakter itu adalah karakter jujur. Manusia jujur adalah manusia yang akan berhasil. Orang jujur, orang yang akan nanti menemukan hasilnya di kemudian hari. Dia berhasil bukan karena uang. Dia berhasil karena sebuah kejujuran. Kuncinya, honesty is the best policy. Kejujuran adalah kunci keberhasilan hidup. Kejujuran adalah kunci keberhasilan hidup. Ingat itu. Jadi, kita tidak boleh berbohong, berdusta, bersaksi palsu. Nah, maka dari itu, jangan dibuat kata-kata demi Allah, padahal hatinya enggak sesuai. Ya, jangan sekali-kali berkata ketika sumpah, saya mah enggak. Nah, jangan berperilaku seperti itu. Nah, maka kunci dalam sebuah hidup itu adalah kejujuran. Karakter berikutnya adalah toleransi. Perlu kalian ketahui bahwa negara kita ini adalah menganut negara yang berpancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan negara kita adalah negara yang berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Dan negara kita bukan negara agama. Nah, negara kita adalah negara yang beragama. Yang beragama itu beragam agama. Ya, berbeda-beda dengan agama lain. Ada Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, itu kita harus saling menjaga, menghormati, ya, menghargai. Nah, menghormati, menghargai itu disebut dengan toleransi. Ketika umat Kristen sedang beribadah di gereja, kita harus menghormati. Ya, ketika umat Islam sedang sholat di masjid, umat-umat yang lain harus menghargai dan menghormati. Nah, itu disebut dengan toleransi. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin. Disiplin ini kunci juga. Karena orang yang berdisiplin ini orang yang sukses. Kenapa? Waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah 24 jam dalam sehari semalam dengan perputaran bumi pada porosnya. 24 jam itu kita bagi menjadi 3 bagian saja. 8 jam untuk beribadah,
8 jam untuk belajar dan bekerja, dan 8 jam untuk istirahat. Nah, dari 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja, dan 8 jam untuk istirahat, tentunya kita harus mendisiplinkan kapan kita bangun pagi, sholat subuh, kemudian sarapan, kapan membantu orang tua, kapan kita harus makan, kapan kita harus beristirahat, dan kapan kita harus main. Ya, diatur, dan jangan lupa belajar. Kita jangan hari ini, kita ke depan masih tetap dihadapkan dengan daring. Harus sudah standby. Sebelum waktu belajar 15 menit harus sudah siap. Handphonenya sudah siap, kuotanya sudah siap, buku-buku panduannya sudah disiapkan, ya. Untuk apa itu? Untuk supaya kita ketika nanti guru memberikan pelajaran, kita sudah siap. Itu bagian dari disiplin. Berangkat jam berapa, pulang jam berapa, mandi jam berapa, itu diatur. Nah, kalau sudah terbiasa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, itu kita sudah bisa melakukan hal yang disebut dengan disiplin. Kemudian karakter berikutnya adalah kerjasama. Kita lihat, kita sudah melihat semut yang sangat kecil ketika menemukan roti sebesar kelereng, dia padahal sendiri itu ya, gak akan mampu dia ngajak teman-temannya, kemudian dia bawa gotong itu, digotong ya, roti yang 1 biji kelereng itu digotong, dia ke bawah karena berkat kerjasama tadi, dibawa dan dimakan bersama-sama. Kemudian coba kita dengan teman-teman lah, ibaratkan kalau kita disuruh membawa meja, kalau dibawa sendiri kan berat, tapi ajak teman yang satu agak ringan, ajak teman satu lagi jadi bertiga agak ringan, banyak berempat tambah ringan. Nah, semua ini kita wujudkan dalam bentuk kerjasama, kerja bersama-sama. Kalau ada teman yang belum mengerjakan tugas, saling membagi, saling membantu, ya, bareng-bareng kerjakan di mana gitu ya. Nah, itu salah satu contoh bahwa bekerja sama adalah bagian dari karakter, bagian dari akhlak, bagian dari budi pekerti. Nah, kemudian juga yang lainnya selain kerjasama juga adanya sikap demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu berasal dari bahasa demos dan kratos. Ya. Jadi kalau secara artinya adalah pemerintahan dari rakyat. Tetapi yang dimaksud demokrasi di sini, ketika kita segala sesuatu mau membicarakan segala sesuatu hal, tentunya kita harus lakukan dengan cara musyawarah. Jangan egois. Jangan merasa paling pintar. Ya, kita harus berdialog, berdemokrasi dengan teman-teman. Harus mengadakan obrolan, harus sering komunikasi. Ya, itu adalah bagian dari karakter. Kemudian karakter berikutnya komunikatif. Nah, komunikatif adalah bagian dari komunikasi tadi. Kita harus selalu aktif berkomunikasi dengan yang lain. Ya. Selalu ngobrol, selalu bertanya. Kalau ada sesuatu yang tidak pantas kita tanyakan, yang kita tidak tahu kita tanyakan pada orang lain, pada orang tua, pada siapapun, ya, kita tanyakan. Supaya apa? Terjalinlah komunikasi dengan guru, jalin komunikasi dengan baik. Kemudian komunikasi di media sosial, ini yang sangat penting. Media sosial bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi mudarat. Manfaatnya adalah kalau kita cepat memperoleh informasi yang baik, itu adalah maslahat. Ya, maslahat bagi semuanya. Nah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik itu kata-kata dalam media sosial, tulisannya, kemudian picture, gambar-gambar yang kamu tontonkan,
kemudian video-video yang kamu tayangkan, semuanya harus berpositif, tidak boleh hal-hal yang negatif. Artinya kalian dalam berkomunikasi di media sosial harus hati-hati. Kata-katanya yang santun, kata-katanya yang sopan, ya. Tidak boleh mengekspos hal-hal yang berbau pornografi, menghardik, mencaci maki, bikin status yang tidak baik. Kalian itu adalah pelajar. Kalian itu pelajar yang perlu dan terus berperilaku yang baik. Nah, lalu apalagi yang disebut dengan pendidikan karakter, anak-anak sekalian? Pendidikan karakter diantaranya adalah menghargai orang lain, ya. Saling menghargai. Menghargai orang lain diantaranya adalah, orang lain itu diantaranya adalah satu, guru, ya. Guru kalian itu adalah akan ketemu nanti selama 3 tahun. Dan kemarin yang 6 tahun guru SD kalian juga sama, harus menghargai guru. Tidak ada yang namanya bekas guru. Kamu harus sopan santun terhadap guru, ketemu harus sesuai dengan aturan, harus ramah, ya. Kalau budaya kita harus cium tangan, mengucapkan salam, sapa, ya. Ini adalah sopan, menghargai guru kita. Kemudian orang tua kita di rumah, jangan sampai ada perkataan terhadap orang tua, tidak mau marah-marah, mencaci maki orang tua. Jelas, kalau kalian itu lakukan, marah-marah, mencaci maki orang tua, dosa besar. Karena apa? Karena orang tua itu yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang membesarkan kita, yang terus merawat kita sampai kamu dewasa. Kemudian yang lainnya adalah peduli sosial, ya. Kepedulian sosial ini sangat dibutuhkan, ya. Peduli terhadap orang lain. Ketika orang lain sakit, kita nengok. Ketika teman kita ada bencana, kita ikut berpartisipasi membantu, baik moral, material maupun doa. Peduli, ya. Karena kepedulian sosial ini sangatlah jarang, langka hari ini. Ketika ada orang yang terkena, tetangga kita terkena COVID-19, kita pada takut, dijauhi oleh kita. Ya, ini salah. Kita harus bantu. Karena mereka harus isolasi mandiri. Nah, perlu kita bantu, makanannya kumpulkan, kebutuhannya kita bantu, sekedar membantu. Baru kita berikan dorongan, support supaya tetap terus sembuh, tetap sehat, ya. Jangan merasa ditakuti, ya. Tetap kita juga menggunakan protokol kesehatan. Tetap kita menjaga kesehatan kita ini. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak sampaikan hari ini kenapa kita dalam hidup kita ini harus banyak berperilaku. Di antaranya tadi disiplin, kemudian toleransi dan lain-lain. Nah, yang paling akhir nanti kita akan sampaikan bagaimana kita harus berasa bertanggung jawab. Tanggung jawab dengan yang kita lakukan, tanggung jawab apa yang kita perbuat, tanggung jawab sebagai seorang anak, tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Harus bagaimana seorang anak terhadap orang tua tanggung jawabnya, bagaimana seorang pelajar tanggung jawabnya dalam belajar. Nah, kita sudah dewasa hari ini. Kalian sudah balik, ya. Laki-laki sudah bermimpi basah, perempuan sudah menstruasi. Berarti tanggung jawabnya kalian harus sudah berubah mindset, dari mindset sekolah dasar berubah menjadi sekolah menengah pertama. Dan kalian sudah berubah seragam, dari seragam merah menjadi seragam biru. Makanya harus tumbuh dewasa menjadi siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang berpotensi, berprestasi, dan mengharumkan nama orang tua, mengharumkan nama sekolah, dan mengharumkan nama bangsa dan negara. Maka ada 4 yang perlu Bapak titipkan pada kalian. Pergunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Apa itu waktu muda kamu? Waktu muda sekarang.
Kalian harus bermanfaat, harus berguna bagi orang lain, berguna bagi masyarakat, berguna bagi keluarga. Nah, ini maksud waktu muda. Sebelum datang waktu tua itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, nah. Sudah pikun, sudah tidak bisa berjalan, tidak bermanfaat. Nah, maka hari ini karena kamu masih muda dalam rangka pertumbuhan badan kalian, pertumbuhan perilaku, pertumbuhan juga prestasinya, ayo kita bangkit dan semangat, ya. Kemudian pergunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Kadang-kadang kita diberikan waktu luang nih, diberi kesempatan waktu yang banyak, apa-apa yang harus kita manfaatkan. Ini pembelajarannya model begini, jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan mengundang pekerjaan rumah yang diberi tugas oleh guru, kerjakan waktu itu. Jangan menunggu nanti gitu. Ya, pergunakan sekarang. Nah, kerjakan sekarang yang bisa. Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Ya. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit kamu. Ya. Nah, kemudian pergunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Nah, dalam waktu hidup ini, apa yang sudah kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi keluarga? Apa yang sudah kita bisa berikan pada orang tua kalian? Apa yang sudah kita berikan kepada negara? Apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat? Nah, maka gunakan waktu hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jangan membuat hal-hal yang berbau negatif, ya. Artinya jangan terpengaruh oleh hal-hal yang akan mempengaruhi kalian. Bergaulah dengan teman yang baik, bergaulah dengan teman yang bersahabat, bergaulah dengan kawan yang meskipun kawan itu adalah berbeda agama. Dalam pergaulan boleh, tetapi hanya jalan beribadah itu adalah masing-masing. Maka dari itu Bapak hanya mengingatkan, akhlak yang harus kita ikuti adalah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempunyai 20 sifat yang perlu kalian pelajari. Beliau juga adalah orang yang sangat bijaksana, orang yang sangat peduli, orang yang sangat santun, ramah, kemudian tanggung jawab, jujur, amanah, patonah, tabligh. Nah, maka dari itu Bapak titipkan kalian, ayo kita sama-sama bersikap, berperilaku, bertingkah laku sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat meskipun belajar daring. Dan jangan lupa, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Tetap berada dalam koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lupa juga belajar. Ya. Tidak ada batasannya. Belajar itu tidak dibatasi umur, tidak dibatasi waktu. Kalian masih muda, terus belajar dengan giat dan ikutin kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.